Selamat pagi, selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Salam Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian. Selamat beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Izinkan kami akan menyampaikan warta jemaat hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga GKE Pangarinah, Palangkaraya, Kamis 21 Mei 2020. Yang pertama, Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKE Pangarinah mengucapkan selamat beribadah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Persi keluarga. Tuhan Yesus melindungi dan memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, warga jemaat sekalian. Yang kedua, ibadah persi keluarga akan terus dilaksanakan sampai Majelis Sinode GKE yang mengizinkan pelaksanaan ibadah di gereja. Yang ketiga, kolekte kebaktian minggu yang dilaksanakan secara mandiri di rumah masing-masing warga jemaat dapat menyampaikan ke kantor Majelis Jemaat GKE Pangarinah setiap hari jam kerja Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 9.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB atau disetor melalui bank kalteng atas nama GKE Pangarinah nomor rekening 102.02.02882 mendaftar 3 bukti setoran atau transfer dapat disampaikan kepada Bendahara Majelis Jemaat GKE Pangarinah atau langsung kepada Bendahara Majelis GKE Pangarinah dengan alamat Jalan Pangeran Samudra nomor 2. Yang keempat, nama-nama yang bertugas dalam pelayanan ibadah minggu persi keluarga seperti tercantum dalam warta jemaat Minggu 17 Mei 2020. Yang kelima, sehubungan dengan penerapan pembatasan sosial berskala besar dalam kurung PSBB sebagai upaya dalam percepatan penanganan pandemi COVID-19 di Kota Palangkaraya yang telah dimulai pada hari Senin 11 Mei 2020 selama 14 hari. Dengan ini diberitahukan kepada warga jemaat Pangarinah bahwa kantor Majelis Jemaat GKE Pangarinah buka setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 9.00 sampai dengan 12.00 WIB. Apabila ada hal-hal yang menyangkut pelayanan yang sangat mendesak, dapat menghubungi BPH Majelis Jemaat GKE Pangarinah. Demikian penegasan warta jemaat. Atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara sekalian, diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita hampiri hadirat Allah Bapa dengan hikmat, fokuskan hati, pikiran, dan roh kita berjumpa dengan Sang Halik. Bapak, Ibu, sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom.
Kenaikan Tuhan Yesus ke surga memiliki arti tentang kepastian akan kedatangannya yang kedua kali untuk membawa kembali orang-orang yang percaya kepadanya dari setiap suku, bangsa, dan bahasa menuju ke kehidupan yang kekal, serta meneguhkan keyakinan kita bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup, Allah yang akan mengobati segala kegelisahan hati, iri hati, serta amarah, dan menggantikannya dengan sukacita. Jemaat yang terkasih, kita akan masuk dalam ibadah. Mari kita siapkan diri kita, hati dan pikiran kita. Kita akan mengambil saat teduh sejenak. Jemaat yang terkasih, mari dengan sukacita kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 383. Baitnya yang pertama dan yang kedua, sungguh indah kabar mulia. Pada bait yang kedua, saya undang jemaat untuk berdiri.
Sidang jemaat Tuhan, kita masuk dalam potom dan salam. Ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ini ditahbiskan dalam nama Bapa yang telah meninggikan Yesus Kristus ke dalam kemuliaan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat yang terkasih, dalam kita menjalani hidup kita sehari-hari, ada banyak hal yang telah kita lakukan sebagai manusia biasa yang tidak sempurna dan tidak luput dari dosa. Barangkali banyak pikiran, perkataan dan perbuatan kita yang menyakiti hati teman dan hati saudara kita, terlebih lagi hati Tuhan. Saat ini saya memberikan kesempatan bagi kita semua untuk berdoa di dalam hati kita masing-masing, mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, segala kesalahan kami tidak tersembunyi di hadapan-Mu. Kami pun mengakui segala dosa dan salah kami. Ampunilah kami ya Tuhan, kiranya Engkau kuasai hati dan pikiran kami, agar segala sesuatunya berkenan di hadapan-Mu. Dengarkanlah permohonan ampun atas kesalahan kami. Hanya kepadamu kami berdoa. Amin. Selaku hamba Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya di hadapan Allah dengan tulus ikhlas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kini dan terus
Dengarkanlah akan hukum Tuhan yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 13 hingga 14 yang berbunyi demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Baharui dan utus kami untuk melakukan kehendak-Mu. Dipersilahkan kepada seluruh anggota jemaat di rumah masing-masing untuk saling mengucapkan salam damai satu dengan yang lain. Jemaat yang terkasih, kabar sukacita tentang penggenapan kenaikan Tuhan Yesus ke surga secara litani akan kita baca dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 28 sampai dengan 33. Demikian. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kata murid-muridnya, lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang berkata kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jemaat yang terkasih, pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nats diambil dari kitab Mazmur pasal 47 ayat 1 sampai 10, kitab Mazmur pasal 47 ayat 1 sampai 10 dengan pelikop Allah Raja seluruh bumi. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah, sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
Baik Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, sampailah kita kepada pemberitaan firman Tuhan yang pada hari ini kita bersama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Baik, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, kita bersama-sama untuk bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami sungguh merasakan kasih setia Tuhan nyata dalam hidup kami. Kami merasakan lawatan Tuhan di sepanjang 1 minggu yang kami lalui. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau telah mengizinkan suka dan duka kami boleh hadapi, tapi kekuatan Tuhan senantiasa menyertai menuntun kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati kami semua. Bekerjalah dan berfirmanlah kepada kami Bapa, karena kami semua anak-anak-Mu saat ini siap untuk menerima dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Demikian Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau berbicara melewati bibir mulut hamba-Mu ini. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-44 hingga ayat yang ke-53, yang merupakan bagian dasar pemberitaan firman Tuhan. Dalam rangka hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Judul dari perikop nas ini adalah Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Ayat 44 hingga ayat yang ke-53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Bapak Ibu. Hari ini kita bersama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mau jujur bahwa hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah hari raya gerejawi yang biasa-biasa saja. Artinya bahwa dari seluruh
perayaan gerejawi dalam almanak gereja, tentu yang paling boleh dikatakan paling sepi adalah hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seorang teman Goyon ketika kami berbicara dan membahas tentang perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saya bertanya kepada teman, kenapa ya hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini merupakan hari raya yang paling sepi dari seluruh hari raya gerejawi yang ada, yang kita peringati bersama-sama. Teman saya ini mengatakan bahwa untuk apa kita rayakan kok ia pergi meninggalkan kita? Coba kita perhatikan, saudara, dia katakan demikian. Hari raya gerejawi yang lain semua memiliki makna, ada relevansinya dalam kehidupan kita. Contoh, dia katakan peristiwa Natal, Yesus lahir untuk kita. Kemudian Jumat Agung, Yesus mati untuk kita, itu ada relevansinya. Kemudian Paskah, Yesus bangkit untuk kita. Dan kenaikan, apa relevansinya dalam kehidupan kita? Dia mengatakan bahwa Yesus pergi. Apa yang kita banggakan? Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kemudian saya merenungkan perkataan itu. Apakah peristiwa kenaikan Yesus ini diibaratkan seseorang menonton film? Peristiwa kenaikan ini adalah peristiwa yang akhirnya the end di layar. Nah, saudara-saudara, sang jagoan, itu saya merenungkan demikian, sang jagoan dalam sebuah film itu, dengan diiringi musik, ia meninggalkan kota, semakin lama semakin kecil, sampai akhirnya lampu menyala dan bubar. Lalu kita pulang. Apakah demikian, saudara? Karena ketika peristiwa Natal, orang bisa mengilustrasikan demikian, saudara. Koboi itu datang. Kemudian atau Jumat Agung, sebuah duel yang menegangkan. Paskah, jagoan kita menang. Nah, kenaikan Yesus, apakah the end? Selesai? Tidak. Mari kita lihat apa yang dikisahkan dalam pembacaan kita hari ini. Ketika mereka berpisah dengan Yesus, mereka bersuka cita. Apa yang membawa sebuah sukacita bagi para murid? Dikatakan di dalam nas kita, para murid itu pulang dengan sukacita setelah mereka berpisah dengan Yesus ketika Yesus terangkat ke surga. Berbeda, saudara, dengan perpisahan pertama. Kita ingat cerita ketika mereka berpisah dengan Yesus, Yesus ditangkap, kemudian Yesus disalib, serta Yesus dibunuh. Ada sebuah duka cita yang dalam yang terjadi dalam kehidupan para murid saat itu. Mereka sedih, mereka merasa kehilangan yang amat sangat. Dan mungkin mereka juga berpikir inilah perpisahan untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekalipun mereka memang cukup lama bersama-sama dengan Yesus, mereka
mengikuti seluruh pengajaran Yesus, memahami karya Yesus. Mereka melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi satu hal, mereka tidak memahami rancangan Allah yang terjadi dalam kehidupan Yesus. Pola pikir para murid ketika itu hanya memikirkan pemikiran secara duniawi, secara kasat mata mereka, bahwa Yesus hadir adalah kekuatan bagi mereka. Yesus itu adalah guru yang agung bagi mereka, dan mereka menyaksikan seluruh karya-karya Yesus di dalam kehidupan nyata mereka. Tetapi mereka tidak memahami misi apa yang dibawa Yesus itu sesungguhnya ke dalam dunia ini. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, harapan mereka bahwa Yesus akan membawa mereka kembali kepada kejayaan Israel seperti zaman Daud itu tidak terwujud. Karena itulah kemudian mereka kaget, bingung, dan sedih. Ketika Yesus akhirnya ditangkap, disalib, dan dikuburkan, hal yang berbeda terjadi. Ketika mereka saat ini berpisah dengan Yesus yang terangkat ke sorga, mereka sangat bersuka cita sebab mereka telah mengerti tentang kemesiasan Yesus. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perpisahan yang pertama adalah sebuah perpisahan ketika para murid hanya memahami apa yang dilakukan Yesus dengan kekuatan pola pikir mereka sebagai manusia. Tetapi saudara, saat ini ketika Yesus terangkat ke sorga, ketika mereka berpisah dengan Yesus, di sini mereka telah mengerti tentang misi Yesus itu sendiri bagi dunia ini. Dalam ayat yang ke-45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Lalu Yesus itu membuka pikiran, memberikan satu pemahaman, pengertian. Saudara, kita ingat apa yang dilakukan Yesus setelah ia bangkit. Ia menampakkan diri terus-menerus kepada para murid. Artinya di sini bahwa Yesus ingin menjelaskan sejelas-jelasnya kepada para murid bahwa apa yang ia lakukan, misi apa yang ia nyatakan dalam dunia ini. Dan inilah boleh kita katakan saudara, 40 hari saat Yesus ada bersama-sama dengan para murid sebelum ia terangkat ke sorga, Yesus menggembleng, membimbing, membina mereka. Karena saatnya nanti ketika Yesus ini pergi terangkat ke sorga, mereka telah siap. Kita lihat di dalam ayat yang berikutnya, katanya kepada mereka, ada tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati, dan pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem, dan kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pikiran para murid dibuka, pikiran para murid diberikan satu pemahaman yang benar tentang misi Yesus. Karena itulah ia katakan, kamu sebelum ia terangkat ke surga adalah saksi dari semua ini. Kamu harus memberitakan tentang berita pertobatan dan pengampunan dosa. Itu harus kamu sampaikan. Dan ayat yang ke-49 berkata, dan kamu dan aku
akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini para murid telah mengerti, para murid telah memahami apa yang menjadi misi Yesus ke dalam dunia ini. Apakah misi itu gampang, saudara? Tidak. Misi itu sangat sulit kalau kita melihat dari kasat mata kita. Karena itu saudara-saudara, pada minggu kemarin, pada tanggal 17, di sana para murid bertanya dalam kegalauan, dalam kegelisahan mereka. Ketika Yesus mengatakan akan pergi meninggalkan mereka, bahwa Yesus tidak meninggalkan mereka begitu saja, tetapi Yesus akan mengutus seorang penolong bagi mereka, yaitu Roh Kudus. Nah, karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, para murid saat ini dipercayakan, diberikan satu tugas oleh Yesus untuk kembali melanjutkan misi Allah dalam dunia ini ketika Yesus harus terangkat ke sorga, kembali ke tempat maha tinggi. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi bukan begitu saja pengutusan ini terjadi. Ayat yang ke-49 berkata akan diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Artinya ketika kita diutus ke dalam satu tugas panggilan pelayanan ini, saudara bukan diutus dilepas begitu saja, tetapi Allah tetap dan terus untuk menyertai kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui nas yang kita renungkan hari ini, kita diingatkan bahwa Yesus telah memberi pengajaran pendampingan berulang-ulang kali sampai para murid ini memahami tentang kemesiasan Yesus. Yesus memberi pengajaran yang benar dan melalui perkataan, pengajaran yang benar melalui perkataan, tetapi juga melalui teladan hidup yang ia tunjukkan dalam kebersamaan mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam minggu-minggu ini kita diajarkan untuk percaya, beriman, dan mengasihi sesama. Ternyata itu belum cukup. Kita perlu diperlengkapi dengan hal-hal yang lain supaya kita tidak mudah goyah, supaya kasih tidak mudah hilang dari kehidupan kita. Maka Paulus dalam Efesus mendoakan jemaat, ada kekuatan untuk saling mendoakan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga bagi kita pada saat ini. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, para murid diutus untuk melanjutkan misi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Demikian juga kita, saudara. Bagaimana kehidupan kita sebagai orang-orang yang diutus? Ketika berita kenaikan Tuhan Yesus ke sorga hari ini menegaskan bahwa setiap orang yang telah dipanggil, setiap kita telah menerima baptisan, ada tugas tanggung jawab kita. Apa tugas tanggung jawab kita? Kita harus menyampaikan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa kepada semua orang. Bagaimana saudara kita menyampaikan berita ini? Apakah kemudian kita bersaksi dari pintu ke pintu? Apakah ketika kita bertemu dengan orang lain, kita mengajak orang, ayo engkau percaya kepada Yesus?
Apakah demikian kita lakukan dalam hidup ini? Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika hal itu kita lakukan, mungkin orang akan mengatakan, oh, ini ada gerakan kristenisasi dan seterusnya. Saudara-saudara, Yesus tidak pernah mengajarkan kepada orang-orang yang mengikuti dia saat itu tentang bagaimana harus mengikuti dia. Tetapi apa yang disuarakan Yesus adalah suara tentang pertobatan, pengampunan dosa bagi semua orang. Saudara, siapakah orang-orang yang perlu kita sampaikan tentang pertobatan dan pengampunan dosa? Saudara boleh perhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada banyak orang-orang yang berpikiran keliru. Ada banyak orang-orang yang di sekitar kita merasa tertindas, merasa tidak dihargai. Saudara, inilah orang-orang yang terbelenggu dosa. Inilah orang-orang yang merindukan pengampunan dosa. Dan orang-orang seperti inilah yang mengharapkan adanya uluran tangan, lawatan jamahan, orang yang membawa mereka untuk melepaskan hidup mereka dari belenggu dosa. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mereka inilah yang membutuhkan kabar baik. Mereka inilah yang merindukan berita keselamatan itu dalam kehidupan ini. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang-orang yang terbelenggu oleh dosa, orang-orang yang terikat oleh penyembahan-penyembahan, orang-orang yang terikat oleh kekuasaan yang selalu memaksa diri untuk terus melakukan penipuan, korupsi dan seterusnya. Mereka ini sebenarnya membutuhkan pelepasan. Mereka inilah orang-orang yang membutuhkan pengampunan. Mereka ini orang-orang yang memerlukan uluran tangan kita. Nah, karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi, saat ini kita diutus. Kita ini dihadirkan dalam dunia ini membawa misi Kristus. Hidup kita sebagai orang Kristen harus memiliki misi yang jelas. Misi membawa orang untuk menerima pengampunan dosa, menyadari akan setiap kekurangan dan kelemahan mereka di hadapan Allah, dan terlebih membawa orang untuk datang dalam sebuah pertobatan. Misi Kristus harus kita jalani dalam hidup ini. Saudara-saudara, ada tugas tanggung jawab yang memang harus kita lakukan. Karena itu Yesus mengatakan, pergilah ke seluruh dunia dan jadikanlah semua bangsa murid, dan ketahuilah aku menyertai kamu. Artinya saudara, bahwa pengutusan tidak hanya diutus, tetapi Tuhan menjanjikan satu penyertaan yang khusus kepada setiap orang yang ia utus. Sebab itu ia katakan di dalam ayat yang ke-49, sekali lagi saya ingin katakan, setiap orang yang diutus, janji Tuhan mengatakan akan diperlengkapi dengan kekuasaan. Dari mana kekuasaan itu? Dari tempat yang maha tinggi. Berbahagialah saudara, berbahagialah setiap orang yang menerima pengutusan dengan hati yang bersukacita. Terimalah pengutusan dengan sukacita, sebagaimana para murid dengan sukacita mereka pergi meninggalkan tempat itu menantikan pencurahan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Amin.
Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama untuk merendahkan diri kita kembali masuk dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, siapakah kami sehingga kami mendapat tugas, panggilan dan tanggung jawab yang penting? Kami Engkau utus ke dalam dunia ini untuk menjadi saksi yang hidup. Engkau mempercayakan tugas ini kepada kami sebagai makhluk yang berdosa dan terbatas. Kami percaya bukan untuk membebani kami, melainkan sebagai bentuk anugerah-Mu ya Allah, bahwa Engkau memandang kami sebagai makhluk yang berharga. Engkau tidak meremehkan kami dan membuang kami karena ketidaklayakan kami, melainkan memegang erat tangan kami dan menjadikan kami seorang yang mendapat tugas penting sehingga hidup kami dipandang berharga dan mulia. Maka biarlah kami tak menyia-nyiakan kesempatan yang berharga ini Tuhan untuk berkarya bersama dengan Bapa di sorga yang sungguh amat mulia dan teramat besar kuasanya. Karena itu ajarilah kami untuk terus bergantung kepada kuasa Allah yang agung dan mulia. Ajarkan kami dengan hikmat-Mu untuk mengerti bagian apa yang harus kami kerjakan, baik dalam keluarga kami, untuk mendidik anak-anak kami untuk hidup dalam kekudusan, pertobatan, dan mengalami pengampunan dosa daripada Allah. Bapa di sorga, bimbing dan sertailah seluruh kehidupan kami sebagai umat-Mu ini. Dan sertailah kami khusus di masa pandemi ini. Kami boleh semakin erat, kami semakin kuat, kami semakin teguh dalam iman pengharapan kami. Kami tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada dalam hidup kami, memberi kami bimbingan, kekuatan, juga pengharapan bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami berjalan sendiri dalam kehidupan ini, tetapi Tuhan selalu ada, hadir dan memperlengkapi kami dengan kuasa-Mu dari tempat yang tinggi. Bapa di sorga, berkatilah seluruh jemaat-Mu, jemaat IKE Pangarina dan seluruh jemaat dimanapun berada saat ini. Tuhan menyertai mereka dalam kehidupan, dalam usaha dan pekerjaan mereka masing-masing. Limpahilah mereka dengan berkat-Mu Tuhan. Bimbinglah mereka untuk terus menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu, umat-Mu yang saat ini berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan mereka. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai mereka, dan dengan bertambahnya usia Tuhan juga menambahkan roh hikmat bagi kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, para pemimpin pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan menyertai, memberikan roh hikmat bagi mereka. Apapun yang mereka kerjakan saat ini sungguh-sungguh dapat terlaksana dengan baik, terlebih khusus dalam rangka memberantasi COVID-19 ini. Tuhan juga memberi mereka semua kekuatan kesehatan yang prima. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, para dokter, para medis yang bekerja keras di setiap rumah sakit yang berhadapan langsung dengan wabah COVID-19 ini. Tolong Tuhan, Engkau membentengi, Engkau menutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka terhindar dari paparan penyakit ini. Kami serahkan juga Bapa di sorga akan seluruh kehidupan keluarga rumah tangga kami masing-masing. Ayah, ibu dalam setiap keluarga. Kiranya Tuhan mereka dimampukan untuk menjadi orang tua yang dapat memberikan contoh dan teladan yang baik bagi seisi rumah tangga mereka. Demikian juga Tuhan memberkati akan kehidupan anak-anak kami dalam segala tumbuh kembang mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami ingin serahkan seluruh pelayanan jemaat-Mu di tengah wabah COVID-19 ini
Biarlah Tuhan yang bekerja di setiap keluarga kami dalam ibadah mandiri kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, jauhkan kami roh-roh yang akan membawa kami masuk ke dalam kuasa kegelapan, menjerumuskan kami masuk ke dalam kuasa iblis. Tetapi Tuhan, topangkanlah tangan kuasa kebesaran-Mu, bimbinglah kami, angkatlah kami, baharuilah hidup kami, sehingga kami semua sungguh-sungguh menjadi alat Tuhan yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami 1 minggu yang akan kami lalui ke dalam tangan kuasa-Mu. Inilah doa dan penyerahan kami Tuhan, yang kami alaskan di dalam tangan kuasa anak-Mu Yesus Kristus, yang telah bangkit dari antara orang mati dan naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kudus, Maha Tinggi dan Maha Mulia, yang dimana mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, kenaikan Tuhan Yesus ke surga memberikan pengharapan dan kebenaran akan janjinya untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya, yaitu bagi Anda dan saya yang selalu percaya dan taat kepadanya. Bersyukurlah akan hal itu. Oleh karena itu, mari dengan sukacita kita nyatakan syukur kita melalui persembahan kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan yang terdapat dalam Yunus pasal 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan mempersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mengumpulkan persembahan. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu ya Allah Bapa di surga. Oleh karena kasih, karunia dan berkat yang boleh kami terima, kami nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh, semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan mengumpulkan persembahan syukur kami. Berkatilah ya Tuhan persembahan syukur kami ini. Dan bersama ini pula kami ingin serahkan hidup dan pelayanan kami hanya bagi kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, mari dengan sukacita kita nyanyikan kidung pujian. Sungguh ku bangga Bapa. Jemaat saya undang berdiri. Punya Allah seperti Engkau.
Jemaat yang terkasih, mari bersama dengan sekalian orang percaya di muka bumi, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bekerja sebagaimana Yesus telah bekerja dan mengasihi. Ya Tuhan, pakailah hidup kami. Arahkanlah hati saudara menghadap Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita, pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita, dengan semua orang kudusnya. Amin.